Kerajaan Sriwijaya adalah sebuah kerajaan yang menjadi salah satu kerajaan maritim terbesar yang ada di wilayah Indonesia. Letaknya kerajaan ini berada tepat di Pulau Sumatera dengan corak khasnya yaitu Buddha. Letak pasti dari kerajaan Sriwijaya sampai sekarang ini masih menjadi perdebatan. Akan tetapi, sebuah pendapat yang dikemukakan oleh seorang bernama G. Kudes di tahun 1918 menyebutkan bahwa pusat kerajaan Sriwijaya berada di wilayah Palembang. Hingga sekarang ini, wilayah Palembang masih dianggap sebagai pusat pemerintahan kerajaan Sriwijaya. Sejumlah para ahli juga menyimpulkan bahwa Sriwijaya dengan coraknya yakni maritim mempunyai kebiasaan dalam berpindah-pindah pusat kekuasaan. Karena terdapat sejumlah ahli yang menyimpulkan bahwa Sriwijaya berpusat di wilayah Kedah. Setelah itu Muara Takus sampai disebutkan pula kota Jambi. Namun sebuah penelitian baru yang dilakukan oleh Universitas Indonesia di tahun 2013 menemukan bahwa terdapat sejumlah situs candi dengan corak Buddha di wilayah Muaro Jambi. Runtuhnya candi tersebut diperkirakan menjadi tempat tinggal dari para cendekiawan Buddha. Pada dahulu kala, kerajaan Sriwijaya banyak menampung biksu Buddha dan para cendekiawan. Kerajaan Sriwijaya mempunyai seorang raja pertama bernama Dapuntahyang Srijayanasa atau biasa disebut Srijayanasa. Nama Dapuntahyang Srijayanasa menjadi raja di kerajaan Sriwijaya dengan didasarkan pada sebuah catatan dari Edsing dan catatan dari dua prasasti yakni Prasasti Talang Tuo dan Prasasti Kedukan Bukit. Pada catatan Satutsing dan prasasti tersebut menyebutkan bahwa nama Dapuntahyang Srijayanasa adalah seorang yang diangkat sebagai raja di kerajaan Sriwijaya setelah melakukan perjalanan suci atau biasa dikenal Sidayatra memakai sebuah perahu. Dapuntahyang Srijayanasa memimpin ribuan prajurit dan armada untuk menguasai sejumlah wilayah di Palembang, Lampung, Jambi, dan Bangka. Sejumlah catatan lain pun menyebutkan bahwa Dapuntahyang juga sempat mencoba untuk melakukan penyerangan terhadap kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Masa kejayaan kerajaan Sriwijaya berada ketika masa pemerintahan Balaputra Dewa. Saat itu, kerajaan Sriwijaya banyak berhasil menguasai jalur perdagangan yang strategis dan beberapa kerajaan lainnya. Kekuasaan dan pengaruh kerajaan Sriwijaya pun telah mencapai ke wilayah Thailand dan Kamboja. Hal itu tampak pada Pagoda Borongkat yang memiliki gaya arsitektur Sriwijaya yang berada di Chaiya, Thailand. Letaknya yang berada di jalur perdagangan menjadikan Sriwijaya mudah untuk menjual hasil alam. Misalnya kapur barus, cengkih, kayu gaharu, kayu cendana, kapulaga, dan pala. Raja Balaputra Dewa dianggap sebagai seorang raja yang membawa kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan di abad ke-8 dan ke-9. Akan tetapi, pada dasarnya kerajaan Sriwijaya mengalami masa kekuasaan yang jaya hingga ke generasi Sri Marowijaya. Hal itu dikarenakan raja-raja sesudah Sri Marowijaya telah disibukkan oleh peperangan melawan Pulau Jawa di tahun 922 Masehi dan 1016 Masehi. Kemudian, dilanjutkan dengan perlawanan menghadapi kerajaan Pola di tahun 1017 sampai tahun 1025 Masehi. Raja Sri Sangramawijaya berhasil ditawan pada masa pemerintahan Balaputra Dewa hingga dengan Sri Marowijaya. Kerajaan Sriwijaya berhasil menaklukkan Selat Malaka yang menjadi jalur utama perdagangan antara Cina dan India. Tak hanya itu saja. Seperti yang dikutip dari buku Mengenal Kerajaan-Kerajaan Nusantara, mereka berhasil memperluas kekuasaan sampai ke wilayah Jawa Barat, Bangka, Kalimantan Barat, Singapura, Malaysia, dan Thailand bagian selatan. Guna menjaga keamanan tersebut, kerajaan Sriwijaya membangun sejumlah armada laut yang cukup kuat, dengan tujuan agar kapal asing yang hendak melakukan perdagangan di Sriwijaya merasa aman dari adanya gangguan perompak. Sampai lambat laun, Sriwijaya berkembang sebagai negara maritim yang sangat kuat. Seiring pergantian dari kepemimpinan kerajaan Sriwijaya yang mulai banyak mendapatkan serangan dari berbagai kerajaan khususnya adalah kerajaan di Pulau Jawa.
Terdapat serangan dari Kerajaan Medang yang berada di Jawa Timur. Serangan itu merupakan salah satu serangan gencar dari Pulau Jawa. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya menerima serangan bertubi dari Kerajaan Chola hingga melemahkan kekuasaan di Selat Malaka dan secara perlahan berhasil menguasai daerah kekuasaan lain di Sriwijaya. Kebesaran Kerajaan Sriwijaya kini mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11 Masehi. Pada masa itu, berawal dari adanya serangan besar-besaran yang dilakukan oleh seorang raja bernama Rajendra Choladewa dari Kerajaan Chola yang berhasil menaklukkan salah satu raja di Kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-13 Masehi, salah satu kerajaan taklukan Sriwijaya yakni Kerajaan Malayu berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Singasari, merupakan kerajaan dari Jawa dengan pemimpin bernama Kertanegara. Lewat sebuah ekspedisi Pamalayu, Kertanegara berhasil untuk menjalin hubungan yang baik terhadap Kerajaan Malayu. Sedangkan Kerajaan Sriwijaya mulai merasa lemah dan tidak dapat berbuat apa-apa dalam mencegah negara taklukannya menjalin hubungan yang baik dengan wilayah saingan yaitu Pulau Jawa. Sampai kelemahan itu dimanfaatkan oleh Kerajaan Sukodaya dari Thailand di bawah pimpinan Raja Kamheng. Daerah Sriwijaya yang berada di semenanjung Malaysia berhasil direbut sehingga Selat Malaka dapat dikuasai. Akhir abad ke-14 Masehi, Kerajaan Sriwijaya pun benar-benar runtuh sebab serangan Kerajaan Majapahit dari Jawa. Sekian ulasan yang dapat Kelakar 45 sampaikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tonton terus video dari Kelakar 45.